tentang seorang perempuan sosialita asal Indonesia yang sudah meraup keuntungan sekitar 7 miliar rupiah dari hasil membohongi orang-orang di luar negeri. Di tahun 2018, dia ini sempat diundang oleh keluarga Joe Biden di kediaman mereka, dan dia ini diundang oleh putra dari Presiden Amerika Serikat itu yang bernama Hunter Biden. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, lagi-lagi pembahasan kita tentang hal yang berbau penipuan dan berasal dari negara kita Indonesia. Gua harap nih ya, ketika kalian mendengar berita kayak gini, jangan buru-buru ngejudge gitu ya. Karena kalau berbicara tentang pribadi seseorang yang suka menipu, itu dia bisa berasal dari negara mana aja. Ya kayak kemarin dari Israel tuh kan, Tinder swindler, terus juga ada yang dari Amerika, ada yang dari Arab, bahkan ada dari semua negara. Nah, kebetulan cerita ini yang gue angkat adalah dari negara kita. Tetapi kita tidak boleh memukul rata bahwa orang Indonesia atau keseluruhan orang Indonesia atau orang Nusantara gitu ya, itu adalah seorang penipu. Nggak bisa, geng. Ini kebetulan aja ada ceritanya. Kalau kemarin kita sudah bercerita tentang ibu dan anak yang bekerja sama untuk menipu putri dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. Nah, hari ini berbeda nih. Dan nggak kalah gokil juga. Yang dimana pembahasan kita kali ini tentang seorang perempuan sosialita asal Indonesia yang sudah meraup keuntungan sekitar 7 miliar rupiah dari hasil membohongi orang-orang di luar negeri. Dan bahkan kabarnya dia sampai bisa membohongi keluarga dari Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden. Untuk saat ini, perempuan sosialita yang satu ini sudah buron, alias sudah masuk ke daftar pencarian orang, alias DPO. Perempuan sosialita ini bernama Azura Luna. Bagaimana cerita selengkapnya dari seorang sosialita penipu asal Indonesia ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Wanita sosialita asal Indonesia yang kabarnya bernama lengkap Azura Luna Mangunharjono sempat diundang oleh keluarga Joe Biden ke rumah mereka. Terakhir, nama dia itu baru kebongkar setelah dia buron. Nah, nama asli dia itu bukan Azura Luna Mangunharjono, tetapi melainkan nama aslinya adalah Enjang Widi Palupi. Dan dia ini lahir di kota Kediri tanggal 27 Oktober tahun 1978. Jadi umurnya tuh 30 tahunan gitu, geng ya. Dari biografi dia yang kita dapat gitu ya, dia ini lulus dari SMA 2 Kediri pada tahun 1996. Nih teman-teman, ada nggak nih yang kelulusan SMA 2 Kediri tahun 1996? Dan setelah lulus dia ini melanjutkan pendidikannya ke Akademi Bahasa Asing. Tapi itu masih sebatas keinginan di saat itu. Dari pengakuan dia, selama sepak terjang dia menjadi seorang penipu, Azura ini mengaku dia lulusan dari universitas kenamaan dunia atau universitas terkenal, yaitu Universitas Harvard. Dan juga dia mengatakan dia dari Brown University serta MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Gokil nggak tuh? Lalu nama orang tua dia itu adalah Wowok S. Dan Azura Luna ini mengaku kepada semua orang kalau dia itu terlahir dari keluarga yang kaya raya. Bahkan dia mengaku kalau keluarganya itu masuk ke dalam 10 orang terkaya yang ada di Indonesia. Namun ini versi dia sendiri. Berarti kalau misalkan masuk ke dalam deretan 10 terkaya di Indonesia, itu Sandiaga Uno, Ahmad Syaroni itu nggak ada apa-apanya tuh. Dia tuh masih bersanding dengan keluarga Hartono, ya kan? Masih bersanding dengan keluarga pemilik BCA, Sampurna, Jarum gitu ya. Gokil ya, terkaya. Dan dia mengaku kalau dia ini akan menjadi ratu di masa depan karena berasal dari keluarga kaya raya ini.
Selama dia melakukan penipuan, dia ini memiliki nama samaran, yaitu Ellie, terus ada Alexandra, dan juga Miss M. Dan dia mengaku kalau memiliki rumah mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kalau kalian nggak tahu nih Kemang, Jakarta Selatan di mana, itu rumahnya Raditya Dika. Itu memang kawasan elit gitu ya, memang kawasan itu rumahnya mahal-mahal. Lalu singkat cerita nih ya, di dalam sepak terjang dia melakukan penipuan, pada tahun 2003 dia itu sempat bertemu dengan seorang pria bernama Brad Crick yang merupakan seorang pengusaha hotel, dan dia ini masuk ke dalam jajaran Hyatt Regency. Nah, kalau kalian pernah lihat gitu ya, hotel Grand Hyatt gitu, hotel-hotel mewah gitu, ini masuk ke dalam Hyatt Regency ini. Lalu Brad ini sendiri sudah stay di Bali, dia udah pindah ke Bali di tahun 1997, dan di sana dia membuka sebuah hotel yang bernama Bali Hyatt Resort di daerah Nusa Dua. Di dalam perjalanannya, Azura Luna ini berhasil mengambil hati dari Brad ketika dia sudah mengaku dia dari keluarga kaya raya, terus juga ya mendekati bule kan gampang untuk seorang Indonesia yang berkulit sawo matang atau kulit tanning kayak gitu kan. Orang bule kan suka gitu ya. Akhirnya mereka saling jatuh cinta nih antara Azura Luna dan Brad, akhirnya menikah. Selama pernikahan mereka, Brad ini merasa kayak bener-bener dipelorotin. 4 tahun mereka menjalani pernikahan, udah banyak banget uangnya Brad tuh yang habis kepada si Azura Luna ini. Sampai pada akhirnya 4 tahun adalah umur yang cukup untuk pernikahan mereka, dan mereka akhirnya memilih untuk bercerai. Tapi dalam kondisi Brad ini udah dipelorotin banyak, Azura Luna ini sudah mendapatkan banyak uang. Di dalam pengakuan Azura Luna, selama dia menikah dengan Brad, dia itu mengaku mengantongi uang saku gitu ya. Dalam tempo waktu 1 bulan itu mencapai 2,1 miliar. Gila nggak tuh? Mau dihabisin buat apa gitu ya? Tetapi hal itu ya memang dia tunjukin ya di dalam postingan-postingannya dia di media sosial gitu ya, yang memang dia sering sekali menunjukkan kemewahan. Dia sering memamerkan barang-barang branded dari ya desainer ternama, terus juga sering menghadiri acara Paris Fashion Week, terus dia juga melakukan spa di California, naik mobil mewah, terus juga pernah berfoto di sebuah acara bareng Lionel Richie, yaitu seorang penyanyi atau aktor asal Amerika Serikat gitu ya. Dan dia sempat memposting foto itu tuh di Instagramnya dia yang namanya Follow Your Bliss 007, tapi sekarang udah di private ya, dan followersnya juga nggak banyak gitu ya. Terus juga dia sempat memamerkan ketika dia berada di Inggris ya, ini terlihat dari plat nomor mobil gitu ya, itu dia menggunakan mobil Rolls Royce gitu ya, dan terparkir bersama jet pribadi di sebelahnya. Dan emang kebetulan dari platnya itu tulisannya BO55 AZL, jadi seolah-olah itu memang mobilnya dia dengan inisial namanya gitu kan, Azura Luna. Nah ternyata setelah diselidiki, mobil itu adalah mobil hasil sewaan dari AZ Slugs yang ada di London. Yang kebetulan kalau AZ Slugs itu kan kalau disingkat AZL, ya persis seperti namanya dia gitu ya, Azura Luna inisialnya gitu. Dia ini memang jago banget ya membangun personal brandingnya, sehingga banyak orang-orang kaya yang tertipu dengan dia. Dan karena banyak sekali orang kaya yang merasa takjub dengan tipu dayanya dia, akhirnya banyak juga orang-orang kaya ini membeli barang-barang mewah ke dia. Contohnya kayak tas Hermes, terus tas Gucci, dan perhiasan-perhiasan yang ternyata setelah dicek keasliannya, semua barang itu adalah fake alias palsu. Dari total hasil penipuan dia telah mengantongi sekitar 500.000 US dollar atau setara dengan 7 miliar rupiah dalam mata uang kita. Lalu yang menariknya nih ya, dari sepak terjang dia melakukan penipuan ini, di tahun 2018 dia ini sempat diundang oleh keluarga Joe Biden di kediaman mereka, dan dia ini diundang oleh putra dari Presiden Amerika Serikat itu yang bernama Hunter Biden. Dan di saat itu ternyata Hunter Biden ini itu tertipu gitu ya oleh Azura Luna ini, karena dia berpikir kalau Azura Luna memang dari keluarga bangsawan Indonesia dan dia ini adalah calon ratu masa depan Indonesia. Nah jadi ya anaknya Joe Biden mungkin nggak paham gitu ya, pengetahuan dia tentang Indonesia tuh nggak begitu luas. Ya tidak ada lagi lah keluarga bangsawan, sekarang emang zaman kerajaan, udah enggak gitu ya. Yang ada anak konglomerat gitu. Ya kalau dia ngundang anaknya Pak Yusuf Hamka ya itu udah beda tuh. Terus ngundang anaknya Pak Khairul Tanjung gitu ya udah beda lagi gitu kan. Itu jelas gitu konglomerat Indonesia. Anaknya keluarga Hartono udah jelas gitu kan. Ini anak siapa gitu ya, Azura Luna, anaknya Lucinta. Anak
Anaknya lu cinta. Oke, sekarang gue pengen cerita ke kalian. Ini ada beberapa kisah gitu ya, dan curhat dari korban Azura Luna ini. Berbeda-beda versi dari berbeda-beda orang. Oke, yang pertama gue bakal bercerita tentang korban yang pertama yang bernama Robert, yang merupakan mantan pacar dari Azura Luna. Jadi singkat ceritanya itu adalah mantan pacarnya ini mengaku kalau dia menjadi korban dari Azura Luna. Pria yang bernama Robert ini pada tahun 2017 pernah dimintai uang sebesar 150.000 USD atau setara 2,1 miliar untuk membantu biaya pemakaman. Karena di saat itu Azura Luna mengaku ayahnya meninggal dunia. Ternyata ada sebuah wawancara via video call dengan Post Magazine. Di saat itu Azura Luna sempat membuat sebuah pernyataan kalau dia mengaku kedua orang tuanya itu sudah meninggal di Timur Timur alias di Timor Leste. Dan itu juga kejadiannya sudah bertahun-tahun lalu di saat dia berumur 11 tahun. Dan dia mengaku ayahnya ini meninggal di dalam sebuah baku tembak karena ayahnya ini melindungi dia dari tembakan peluru dan ayahnya yang tewas katanya. Nah, tapi bagaimana bisa nih si pacarnya justru ditipu di tahun 2017 ya kan? Di dalam umur dia yang sudah dewasa, dia bilang ayahnya baru meninggal dan butuh 2,1 miliar untuk pemakaman. Yang gua aneh itu pemakaman di mana nguburnya? Depan Tugu Monas, mahal bener gitu kan? Dan itu bule percaya aja lagi. Lalu di saat itu Azura Luna memperdaya Robert ini dengan meminta Robert untuk menyumbang di beberapa acara amal yang ada di Hong Kong katanya. Robert akhirnya memberikan dia sebesar 30.000 USD atau setara dengan 400 jutaan lah. Dan kemudian 1 bulan setelah Robert memberikan uang kepada Azura Luna, dia menghubungi lembaga penyelenggara amal yang dimaksud oleh Azura Luna. Namun sayangnya lembaga tersebut mengatakan tidak ada sumbangan atas nama Robert dan Azura Luna. Jadi sumbangan itu adalah sumbangan fiktif. Namun setelah diusut ya, ternyata tidak semua perbuatan amal itu bohong gitu ya. Jadi uang yang diberikan oleh Robert itu sebenarnya sedikit ada yang disumbangkan. Nah, menurut The One International yang didirikan oleh David Harry Lela mengaku kalau Azura Luna memang pernah berdonasi ke lembaga yang punya hubungan dengan Rotary Group ini. Tepat ketika tahun 2013 gitu ya, dia sempat menyumbang sekitar 35,9 juta untuk membangun panti asuhan di Bangladesh. Nah, tapi dapat dipastikan ini nggak ada hubungannya gitu dengan uangnya Robert ya. 35 juta. Sementara Robert ini menyumbang 420 juta. Dan juga kejadiannya itu berjauhan ya geng. Kan kejadiannya sama Robert tadi di tahun 2017. Sementara ketika dia menyumbang itu tahun 2013. Jadi uangnya Robert tuh bener-bener gak dipakai buat kegiatan amal apapun. Oke, sekarang kita ke kisah korban selanjutnya yang bernama Jason. Jason ini adalah seorang pria asal New York, Amerika Serikat. Dia ini masih berumur 46 tahun dan pertama kali bertemu dengan Azura Luna ketika dia pergi ke Hong Kong untuk urusan bisnis pada tanggal 15 Oktober tahun 2018 silam. Saat itu dia bertemu dengan Azura Luna ini di pool bar Hotel Four Seasons, sentral tempat mereka menginap gitu ya. Di saat itu dia berada di hotel tersebut karena sebuah meeting yang dibatalkan. Jadi dia memilih untuk berada di dekat bar kolam renang gitulah. Di saat itu Jason mengatakan pada awalnya dia melihat Azura Luna ini menyapa staff bar. Dan ketika dia menyapa, staff bar ini kayak memberikan sanjungan gitu loh. Kayak terpesona gitu kepada Azura Luna. Lalu staff bar ini membawa Azura Luna untuk duduk di meja yang tidak jauh dari Jason. Dan disitulah langsung menatap Azura Luna dan dia tersenyum katanya. Kebetulan banget Jason ini baru saja bercerai dengan istrinya. Dan di saat itu dia mengambil kesempatan untuk berkenalan atau berbasa-basi lah gitu ya dengan Azura Luna. Dan di saat itu Azura Luna mengatakan, "Saya di sini sepanjang hari," katanya. "Ini tempat favorit saya. Apa kamu menunggu seseorang?" gitu kata dia kan. Dan di saat itu akhirnya mereka pun duduk bareng. Jadi makan bareng. Disitulah dia kenalan. Di saat itu langsung tuh Azura Luna ini ya flexin gitu ya. Dia bilang dia besarnya itu berpindah-pindah tempat. Dia sempat tinggal di London, dia sempat tinggal di Paris, terus juga dia tinggal di Bali katanya. Terus ya mereka tuh ya dengan nyamannya lah ngobrol berdua gitu kan. Terus juga si bule yang bernama Jason ini udah kepincut juga gitu sama si Azura Luna. Ditambah lagi Azura Luna mengatakan kalau dia punya saham 10% bagian di Four Seasons katanya. Dan di saat itu mereka pun bertukar nomor handphone karena akan melanjutkan hubungan yang lebih jauh.
Nah, singkat cerita nih, Jason ini besokannya itu berangkat ke negara lain untuk urusan bisnis. Salah satunya ke Beijing, ke Seoul, dan juga Tokyo. Dan selama seminggu dia melakukan perjalanan bisnis tersebut, dia terus kontekan gitu ya sama Azura Luna ini. Dan Azura Luna ini sering sekali menggoda Jason dengan mengirimkan beberapa foto lah gitu, foto-foto seksi. Dan saat itu Jason juga ya langsung kepincut karena dia lagi nggak punya istri gitu kan, lagi nggak punya pasangan. Dia langsung memesan tiket dan menuju ke tempat Azura Luna, yaitu di Hong Kong. Dan singkat cerita, sesampainya di Hong Kong, Jason ini ditraktir makan oleh Azura Luna di salah satu restoran Cina yang ada di sana. Dan setelah itu, Azura Luna ini mengajak Jason untuk menuju ke apartemennya dia yang berada di kawasan Mid-Levels Hong Kong. Setelah itu kalian bisa mikir sendiri lah ya, bisa tebak sendiri apa yang terjadi lah. Namanya bule ketemu sama itu kan cewek ya kan. Sesampainya di apartemen, mereka melakukan apapun yang mereka suka. Dan di saat itu mereka sempat berbincang-bincang juga, yang dimana selama perbincangan itu Azura Luna ini mengaku kalau dia ini adalah anak seorang jaksa katanya. Jadi ibunya itu adalah seorang jaksa, yang mana ibunya ini dibayar atau disogok untuk memenangkan kasus dari mantan presiden AS, yaitu Bill Clinton. Dan di saat itu dia mengatakan ayahnya dia sudah meninggal. Karena ayahnya sudah meninggal ini, maka dia akan mewarisi harta senilai 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 421 miliar, dan juga sebuah kapal yacht dan juga sebuah bangunan real estate. Dan masih dengan hal yang sama, dia bilang dia tuh keturunan kerajaan lah di Indonesia. Dia itu putri raja dari Indonesia yang mempunyai pendapatan sekitar 150.000 USD atau setara 2,1 miliar per bulannya. Dan dia bilang dia sering berpergian kemana-mana tuh pakai jet pribadi. Dan di saat itu Jason tidak banyak menceritakan gitu ya bagaimana dia mengalami kerugian atas penipuan yang dilakukan Azura Luna. Ya kemungkinan bule yang satu ini tuh malu gitu ya karena dia menjadi korban penipuan dari Azura Luna. Tapi yang jelas di saat itu dia benar-benar terpesona oleh omongan dari Azura Luna yang mengaku sebagai orang kaya. Dan Jason ini ya mengalami kerugian yang cukup parah juga gitu. Tapi sayangnya dia tidak mau menyebutkan jumlahnya. Oke, kita ke cerita korban selanjutnya yang bernama Diany. Nah, dari beberapa pria yang sempat dibohongi atau menjadi korban penipuan Azura Luna ini, nah ini ada seorang wanita yang bernama Diany. Dia ini awal pertama kali berkenalan dengan Azura Luna itu pada tahun 2003 melalui mantan suaminya yang bernama Brad Kick. Dia mendeskripsikan Azura Luna ini adalah seorang perempuan yang sebenarnya ya tidak terlalu menarik, namun hanya saja bisa menggunakan pakaian yang cocok atau terlihat mewah karena fashion gitu. Dan selama dia berteman, dia mengatakan kalau Azura Luna ini sering sekali meminjam lukisan milik Diany ini. Dan lukisan-lukisan tersebut tidak pernah dikembalikan. Lalu dia juga menaruh curiga kepada Azura Luna karena setiap kali mereka makan di restoran, Azura Luna ini selalu beralasan kredit cardnya ketinggalan, udah itu keblokir dan lain-lain. Tujuannya itu agar dia tidak membayar. Lalu kemudian Diany ini mulai menaruh curiga kepada Azura Luna sehingga dia mencoba untuk mencari data diri tentang Azura Luna ini. Dan di saat itu dia kaget banget, dia menemukan sebuah situs atau website yang bernama The Rip-Off Report, yang dimana isinya itu adalah kesaksian dari para korban yang ternyata menjadi korban penipuan dari Azura Luna. Karena di saat itu memang dia nge-search dengan keyword nama Azura Luna, semuanya keluar tuh. Rata-rata korbannya itu orang-orang dari luar negeri ya, ada yang dari LA, ada dari Paris, ada dari New York, sampai dengan orang dari Hong Kong. Cerita-cerita dari para korban ini benar-benar bikin miris. Ada yang kecewa, sedih, dan bahkan mereka mengalami kerugian yang sangat banyak. Dan kalau ditotalin tuh jumlahnya hampir $500 juta. Gila ya, penipuan tapi ya bisa dikatakan sesukses itu menipunya gitu kan. Nah lalu ada lagi nih korban selanjutnya, namanya itu adalah Sofia. Ini singkat cerita, di tahun 2018 ada seorang wanita yang bernama Sofia. Dia ini berasal dari Los Angeles, Amerika Serikat. Dia ini ditipu oleh Azura Luna melalui barang-barang branded. Yang dimana di saat itu Sofia ini membeli tas Hermes kepada Azura Luna yang harganya benar-benar fantastis. Harga dari tas Hermes yang dijual itu senilai 1,2 miliar rupiah. Karena memang ada beberapa tas yang dia beli. Bisa bayangin tuh geng ya, tas perempuan yang branded itu 1,2 M. Kalau dibeli buat makanan bisa ngasih satu kota besar di Afrika kali ya.
Lalu nih geng, tas bermerek Hermes ini dibeli oleh Sofia kepada Azura Luna karena Azura Luna di saat itu beralasan ingin meningkatkan dana atau biaya di yayasan yang dia miliki. Karena alasan kemanusiaan dan amal inilah Sofia akhirnya mau membeli tas tersebut dengan total harga 1,2 miliar. Lalu tas-tas ini mulai terlihat mencurigakan gitu ya. Karena juga Sofia ini mulai tahu track record Azura Luna dan dia merasa khawatir dengan tas yang dia beli. Akhirnya dia memeriksakan tas-tas tersebut di beberapa store retail yang original penjualan Hermes gitu ya. Dan sampai di sana dia kaget banget. Ternyata tidak ada satupun dari tas yang dijual oleh Azura Luna ini yang ori atau asli. Lalu Sofia ini langsung mengambil sebuah tindakan dengan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian di West Hollywood. Dia melaporkan atas aksi penipuan barang palsu. Polisi di saat itu langsung merespon dan ada 6 orang polisi West Hollywood yang langsung mengelilingi satu buah bungalow mewah yang terletak di Beverly Hills Hotel. Yang dimana di saat itu memang Azura Luna sedang menginap di tempat tersebut. Lalu tanpa perlu bersusah payah, pihak kepolisian dari West Hollywood langsung meringkus Azura Luna di tempat itu. Dia ditahan di borgol oleh polisi dengan tuduhan menjual barang palsu tepat pada tanggal 26 November tahun 2018. Lalu setelah menjalani pemeriksaan, di saat itu pihak kepolisian malah mendapati kasus ini kekurangan bukti. Karena menurut pihak kepolisian, kalau tas Hermes ini hanya diperiksakan ke store retail resmi doang, ya belum tentu itu beneran palsu, belum tentu juga ori. Karena mereka yang bekerja di sana itu hanya sebagai karyawan biasa gitu. Dan untuk ngecek keaslian dari tas Hermes yang dijual oleh Azura Luna, dibutuhkan seorang ahli atau pakar Hermes untuk bisa ngecek keasliannya, kelejitannya gitu ya. Dan di saat itu memang agak sedikit ribet membedakan tas asli dengan tas palsu dari brand Hermes ini, karena yang dijual oleh Azura Luna ini bener-bener plek-plekan mirrornya gitu, 1:1. Nah, karena buktinya kurang cukup, Azura Luna pun dibebaskan. Lalu setelah itu Azura Luna ini masih terus berkontak dengan Jason. Nah, lalu beberapa bulan kemudian barulah ditemukan fakta bahwa tas yang dijual oleh Azura Luna kepada Sofia itu semuanya palsu. Nah, ini dilaporkan oleh Sofia kembali ke pihak kepolisian tepat pada tanggal 21 November tahun 2019. Korban selanjutnya nih geng, ini lebih gila ya. Korbannya itu adalah seorang pembantu alias ART, asisten rumah tangga. Kejadiannya ini di Hong Kong. Di saat itu Azura Luna menipu seorang pembantunya. Azura Luna ini tidak membayar uang gaji dari pembantunya ini sebesar 76.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 136,4 juta rupiah. Dan mirisnya nih ya, pembantu tersebut sudah bekerja untuk Azura Luna itu selama 8 tahun. Yang dia nikmati hanya ya makan gratis doang di rumah tersebut. Sementara gaji dia terus-terusan ditahan. Dan dia akhirnya melaporkan Azura Luna ke pengadilan buruh. Dan setelah itu terbongkarlah banyak kasus Azura Luna yang juga memiliki banyak hutang gitu ya. Dia tuh pernah berhutang kepada pembersih karpet, terus dia berhutang kepada beberapa tukang bunga, tukang kebun gitu ya. Dan benar-benar melakukan semuanya sesuka hatinya dia. Bahkan ya, menurut South China Morning Post, Azura Luna ini pernah dilaporkan tidak membayar tagihan sewa apartemen mewah dan biaya maintenance lainnya. Itu tagihannya sebesar 460.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 826 juta rupiah. Gila, hampir 1 miliar geng. Dan bener-bener banyak banget orang yang melaporkan dia. Lalu pelan-pelan kedoknya mulai sudah terbongkar. Kepolisian Hong Kong mulai membongkar semua kasus penipuan dari Azura Luna. Dan Azura Luna ini menjadi buronan polisi. Bahkan bisa dikatakan dia ini buronan internasional. Lalu usut punya usut ya, fakta tentang Azura Luna ini memiliki rumah mewah di Kemang pun juga akhirnya ikut dibongkar. Nah, ternyata dia tidak sama sekali tinggal di kawasan elit Kemang tersebut. Rumah yang ada di Kemang itu adalah rumah seseorang yang berinisial L. Nah, dia ini berumur 60 tahun dan dia membantah kalau Azura Luna ini tinggal di rumahnya dia.
Karena ternyata setelah diusut, Azura Luna ini memang kenal dengan si pemilik rumah, tapi untuk minta izin agar bisa menaruh alamat KTP di rumah orang yang berinisial L tersebut, karena memang rumahnya mewah. Yang lebih gilanya lagi ya, Azura Luna ini pernah memohon kepada orang yang berinisial L ini untuk diangkat menjadi keluarga alias dijadikan anak angkat. Nah, ternyata alasan Azura Luna untuk meminta hal tersebut karena L ini memang orang kaya gitu ya, yang mana memang warisannya banyak gitu. Lalu di depan L, Azura Luna ini selalu mengisahkan kalau dia memiliki seorang ibu yang berada di luar negeri, memiliki harta yang sangat banyak. Nah, sehingga dia nantinya akan diwariskan aset yang berlimpah katanya. Padahal di saat itu dia tidak memberitahukan ibunya itu siapa. Jadi orang yang berinisial L ini malah bingung gitu ya, cerita Azura Luna ini kayak ngarang. Nah, namun Azura Luna ini tidak pernah ragu untuk menceritakan kepada orang-orang kalau dia itu lulusan Harvard. Bahkan kepada orang yang berinisial L ini dia juga menceritakan hal tersebut. Ya, namun untuk saat ini orang nggak sebodoh itu ya. Langsung dicek nama dia beneran ada di Harvard atau enggak, ternyata tidak ada. Dan untuk saat ini keberadaan dari Azura Luna ini tidak diketahui, geng. Dia buron dan sering sekali dia itu berkamuflase gitu ya, berteman dengan orang-orang kaya di luar negeri sana agar bisa meningkatkan ya citra sosialitanya dia. Untuk saat ini nomor dari Azura Luna tidak bisa dihubungi lagi. Akun Instagram tempat dia biasanya memamerkan barang-barang mewah juga sudah di privat. Terus juga akun Twitternya juga udah nggak ada, dan unggahan terakhir atau uploadan terakhir dia di Facebook itu pada tanggal 8 Januari tahun 2019. Lalu ketika dikoordinasikan dengan otoritas pusat, yaitu Kementerian Luar Negeri, ternyata dikabarkan kalau Azura Luna ini terdeteksi meninggalkan Indonesia menuju ke Singapura pada tahun 2018. Dan sejauh ini yang bersangkutan ini diketahui tidak berada di Hong Kong. Ya, walaupun sebelumnya dia lama di Hong Kong, tapi peredaran dia dari Hong Kong tuh sudah menghilang. Nah, lalu pada September tahun 2019, Azura Luna ini sempat melakukan sebuah wawancara dengan Post Magazine. Tetapi di dalam wawancara itu dia tidak langsung bertemu dengan para wartawan, melainkan dia wawancaranya itu melalui video call. Di saat itu Azura Luna langsung membantah semua tuduhan tentang penipuan ini, yang mana dia merasa kayak dia nggak pernah nipu orang gitu. Dan di dalam wawancara tersebut Azura Luna ini entah halu entah gimana ya, dia mengaku dia tuh sedang hamil dan bahkan dia hamil anak kembar katanya. Dan di saat itulah berakhir sudah informasi tentang Azura Luna. Jejaknya tidak lagi bisa ditemukan. Nah, lalu ada sebuah berita yang terbaru banget tentang Azura Luna ini, itu dari media The Sun. Dan itu pun adalah jejak aksinya Azura Luna di tahun 2018, yang mana baru booming untuk saat sekarang ini. Lalu tidak lama kemudian ditemukan di profil WhatsApp-nya ya, yang dituliskan pada September 2019. Itu tulisannya adalah parabellum. Nah, ini adalah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya siap untuk berperang. Jadi di sini mungkin maksudnya itu adalah Azura Luna ini sudah sangat siap berperang dengan hukum, karena memang untuk saat ini dia sedang dikejar-kejar oleh pihak berwajib. Nah, itu dia geng, cerita tentang seorang wanita penipu asal Indonesia yang berhasil memperdaya beberapa orang bule dan bahkan bule tajir sekalipun. Dan lebih gilanya lagi, dia sempat diundang oleh anak Joe Biden ke kediaman keluarga Presiden Amerika Serikat tersebut. Gokil ya, prestasi yang tidak bisa dibanggakan tetapi benar-benar top chair gitu ya. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan mempercayai siapapun, termasuk orang terdekatmu sekalipun. Dan jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, apalagi dari cara berbicaranya. Karena yang berbicara manis bisa saja menikam, namun yang berbicara tajam bisa jadi dialah orang yang akan menolong kita.